Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Demikian sabda Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tema renungan saat ini adalah damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mempunyai tujuan hidup agar menjadi sukses lahir dan batin, supaya hidupnya menjadi bahagia, tentram, dan damai. Untuk bisa mencapai tujuan itu, akhirnya banyak orang berpikir bahwa damai sejahtera dapat diperoleh ketika ia memiliki harta berlimpah, jabatan yang tinggi, atau meraih kesuksesan tertentu, sehingga kebahagiaan dapat diperolehnya. Mereka berpikir asal punya uang yang cukup, apa saja yang diinginkan pasti terlaksana. Lalu mereka pergi menghibur diri ke tempat-tempat hiburan malam, hangout sampai pagi. Keinginannya hanya satu, yaitu supaya hati terhibur dan stres hilang. Mungkin saja di tempat itu mereka bisa tertawa lepas sepanjang malam. Tapi bukan berarti mereka mendapatkan damai sejahtera sejati. Itulah damai sejahtera sesaat yang ditawarkan dunia, di mana banyak pengikut Yesus yang akhirnya terjerat di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah damai sejahtera sejati bisa kita temukan? Tidak ada yang lain selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia boleh menjanjikan apapun, tapi semuanya itu hanya sesaat dan berujung kepada kebinasaan kekal. Bila saat ini kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera dan merasakan kehampaan hidup, itu tandanya kita sedang jauh dari sang sumber damai itu. Kunci utama agar kita menikmati damai sejahtera adalah selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan serta menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka kasih Tuhan akan selalu mengalir memenuhi hati kita. Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menjadi seorang yang taat, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Namun damai sejahteranya tersedia bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Saudara yang terkasih, apakah saat ini kita mulai kehilangan damai sejahtera itu? Mari, jangan kita mencari sumber damai sejahtera yang salah, sehingga kita tertipu olehnya. Segera sadarilah bahwa sumber sejahtera sejati hanya ada pada Yesus. Karena itu datanglah pada Yesus dan Ia akan melimpahkan damai itu kepada kita. Tangannya yang sedang terbuka untuk menerima kesesakan kita. Dia siap mengganti kesesakan kita dengan damai sejahteranya.
Kuncinya adalah hanya jika kita taat kepadanya. Saudara yang terkasih, mari kita menjadi anak-anak yang taat, agar damai sejahtera yang sejati dapat kita rasakan dan menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam hati kami, sehingga melalui kehadiran kami, banyak orang yang merasakan damai sejahtera Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.